Halo semuanya, selamat datang di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya, Pak Deara. Salam kenal, dan ini adalah episode pertama kami. Dan mulai sekarang, semoga kami bisa selalu hadir, menemani kalian. Ngopi Bara ada untuk membahas hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dibawakan secara santai, namun tetap tajam dan kadang nyelkit. Ngopi Bara ini masih sangat baru di dunia podcast. Pasti masih banyak kurangnya dan saya yakin nanti kalian akan bisa mengetahuinya sendiri. Kadang-kadang terpeleset lidah, slip of the tongue. Tiba-tiba dalam prosesnya bisa jadi ada suara motor lewat, ada skrip yang mungkin terlalu panjang ataupun skrip yang terlalu pendek. Pernah berulang kali saya harus merekam dari awal hanya gara-gara kebetulan ada suara kucing ribut. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat saya berpikir ulang. Sampai pada akhirnya tiba pada satu titik, kenapa tidak kita mulai saja dulu? Karena tujuan Ngopi Bara ini bukan untuk tampil sempurna, tapi untuk berbagi ilmu, untuk bisa mengedukasi, dan berharap bisa menginspirasi, agar kita semua bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Di segmen ini, ataupun di episode ini, topiknya adalah mengenai apa yang tadi sudah saya sebutkan. Kenapa tidak kita mulai saja dulu? Kenapa sih kita selalu suka menunda? Besok aja, ntar aja deh. Kalau aku udah siap, sepertinya baru akan kita mulai. Itu terdengar bijak, tapi sebenarnya itu adalah jebakan halus. Dalam psikologi itu disebut sebagai avoidance coping. Itu sebenarnya bukan malas, tetapi menghindari rasa takut. Takut untuk gagal, takut dibilang jelek, takut hasilnya tidak bagus, takut kelihatan gak bisa, dan bahkan takut kelihatan bodoh. Dan itu yang membuat kita makin terlihat bodoh. Dan mungkin akan betul-betul bodoh. Karena dalam kondisi seperti itu, kita pun bodoh di dalam mengambil keputusan. Yang membuat kita tidak akan ngapa-ngapain, tidak akan kemana-mana. Stuck begitu saja. Ngopi Bara ini pun juga sempat stuck, terjebak sekian lama. Saya berpikir nanti aja deh, sampai punya perlengkapan peralatan yang lengkap dan bagus, punya konsep yang lebih oke, punya settingan ruangan yang menyerupai studio dan lain sebagainya. Dan semua itu justru berkepanjangan, karena standar siap itu selalu bergerak lebih jauh setiap kali kita mendekat. Sesi Ngopi Bara ini awalnya pasti sangat jauh dari sempurna. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa saya harus berulang kali melakukan rekaman. Ketika salah ucap, tiba-tiba nadanya ada yang terlalu kencang, freeze karena hilang ide, ataupun tiba-tiba terdengar suara tukang bakso langganan lewat. Dan pada saat memutar ulang rekamannya, saya malah jadi senyum-senyum sendiri, karena saya sadar bahwa inilah tanda perjalanan saya sedang dimulai. Kalau tidak mulai, ya pastinya kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk berkembang. Jadi saya belajar bahwa podcast bagus itu ya hasil dari puluhan episode yang awalnya pasti jelek. Ya,
Dan ini bukan hanya bicara mengenai podcast, usaha apapun. Dan semakin dilakukan, makin kesini mulai terasa nyaman dan disitulah keajaiban kecil muncul. Kenapa kalimat dan tindakan kita mulai saja dulu, walaupun sedikit, itu terdengar dan mulai terasa ampuh. Di dalam psikologi ada konsep yang disebut sebagai Zeigarnik Effect, di mana otak itu akan merasa terganggu jika sesuatu sudah dimulai tetapi belum ada hasil ataupun belum selesai. Artinya setelah kita menaruh 10 detik usaha pertama untuk memulai, otak akan memaksa kita, menuntut kita untuk ayo ini sudah terlanjur dimulai, kamu harus teruskan. Itu yang membuat kenapa satu paragraf bisa menjadi satu bab. 2 menit olahraga bisa menjadi 20 menit, bahkan berkembang menjadi 2 jam. Satu episode bisa melahirkan atau bisa sampai pada 100 episode. Jadi momentum itu lahir dari langkah pertama, dan itu bukan teori. Lalu gimana caranya untuk mengakali biar kita tidak cenderung menunda-nunda? Ada tips yang secara praktisnya bisa langsung diterapkan. Yang pertama, aturan 2 menit. Kita lakukan 2 menit yang pertama. Kalau itu bisa kita lewati dan hasilnya mungkin bagus, ya syukur, ya sudah. Kalaupun tidak, paling tidak ya minimal kita sudah mulai. Lalu yang kedua, kita harus mengizinkan bahwa yang pertama itu, yang awal itu biasanya memang selalu jelek. Permulaan atau awal itu memang tempat untuk belajar, bukan tempat untuk pamer. Ketiga, proses itu adalah mentor terbaik. Kita berkembang karena kita berjalan. Kita tumbuh ya karena kita sudah melewati. Keempat, konsistensi kecil itu lebih kuat daripada ambisi besar. 1% tapi setiap hari kita lakukan, itu jauh lebih menang daripada 100% yang tidak mulai apa-apa. Kelima, jangan bandingkan episode pertama milik kita dengan episode ke-200 milik orang lain. Ini bukan hanya mengenai podcast, tapi juga semua usaha, semua bisnis, semua apapun yang kita niatkan untuk kita mulai. Jangan bandingkan diri kita dengan mereka yang sudah jauh lebih dulu. Bandingkan diri kita dengan versi diri kita yang kemarin. Yang berikut, hidup itu bukan untuk pamer sempurna. Di media sosial, semua orang terlihat jago di awalnya. Atau mungkin terkesan sudah jago dari pertama mula mereka mulai. Padahal kenyataannya, mereka hanya tidak mengupload sesi-sesi di mana mereka mengalami kesulitan. Jadi yang kelihatan itu bukan proses, tapi sepertinya terkesan kemenangan instan. Kita menjadi termakan ilusi bahwa yang hebat itu ya mulai dari yang terhebat juga, bukan orang-orang seperti kita. Padahal kenyataannya yang hebat itu dimulai dari yang paling jelek, dari yang mulai tidak ada apa-apanya. Sehebat-hebatnya lukisan karya agung itu pasti dimulai dari kanvas kosong yang mungkin awalnya bingung apa yang mau kita gambar di situ. Begitu juga dengan karir kita, bisnis kita, podcast ini, bahkan kehidupan. Awalnya mungkin kacau, tapi tanpa awal yang kacau, di situ tidak ada pembelajaran yang akan membuat kita berusaha untuk membenahi dan menghasilkan adanya akhir yang menakjubkan. So, sahabat Ngopi Barat, kalau kamu punya sesuatu yang ingin kamu mulai, tantangan yang paling berat bukan mengerjakannya, tapi justru menggerakkan diri untuk memulai. Jadi coba katakan kepada diri sendiri, kita mulai aja dulu yuk. Kita benerin sambil jalan. Karena dunia ini tidak membutuhkan kesempurnaanmu. Dunia tuh hanya butuh
kita untuk selalu hadir dan bergerak. Karena fitrahnya manusia itu adalah bergerak. Terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam ngopi bara, saya Pak Deara.